Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa di hari ini, dan Anda harus tetap bersemangat untuk memulai aktivitas pemirsa di hari ini Senin 8 April 2019. Ini pemirsa tinggal menghitung hari lagi, beberapa hari lagi ke depan kita akan menghadapi pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan di tanggal 17 April nih pemirsa. Dan pemirsa, tim kami sudah mempersiapkan beberapa berita yang menjadi pilihan di Selamat Pagi Cirebon pagi ini. Berita-berita apa saja yang tersaji baik dari Ciayu, Majakuning, Tegal, dan Brebes nanti akan saya bacakan. Kemudian untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, ya dimohon dan diharap Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Karena di awal pekan ya pemirsa, di hari ini, di hari Senin, ini jalan untuk menuju ke tempat aktivitas ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Dan pemirsa, Anda juga bisa mengklik radarcirebon.com untuk memperbarui ataupun melengkapi berita-berita Anda di hari ini. Dan berita-berita apa saja yang tersaji baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat nih pemirsa. Berita-berita tentang seputar pemilu yang sebentar lagi yang tadi sudah saya sampaikan pemirsa. Kemudian berita-berita nasional, berita-berita politik nasional, ekonomi, bisnis, dari dunia olahraga, semua tersaji secara lengkap di kedua koran tersebut. Pemirsa, di pagi hari ini saya sudah kedatangan nih pemirsa, ini yang juga akan didiskusikan mengenai dan juga mengenal politisi akademisi. Siapa dia pemirsa, nanti akan saya kenalkan. Sosok yang satu ini adalah politisi juga akademisi. Mengapa saya sebut akademisi? Karena sosok yang satu ini juga mengajar dan juga banyak nih pemirsa mengisi di berbagai acara, seminar, dan seterusnya, mengajar di salah satu kampus di kota di Cirebon pemirsa. Kemudian sosok yang satu ini juga merangkap sebagai entrepreneur. Nah, siapa dia pemirsa? Yang jelas sosok yang satu ini adalah calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Bulan Bintang Dapil 8 Jawa Barat yang meliputi kota Kabupaten Cirebon dan juga Kabupaten Indramayu. Nanti akan saya kenalkan pemirsa. Berikut ada sejumlah informasi, di antaranya gudang logistik KPU Kabupaten Cirebon overload. KPU distribusikan sebagian logistik ke tingkat PPK. Daya tampung sejumlah gudang yang digunakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Cirebon mulai menipis. Bahkan beberapa gudang diantaranya sudah tak dapat menampung sebagian logistik untuk keperluan pelaksanaan pemilu nanti. Akibat kondisi itu, KPU Kabupaten Cirebon sudah mendistribusikan sebagian logistik ke tingkat PPK, diantaranya logistik jenis kotak suara, form C6, dan bilik suara. Menurut Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi, pendistribusian ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi, mengingat kondisi daya tampung yang tak cukup, serta untuk keberlangsungan proses pengesetan logistik lainnya, sehingga pendistribusian awal ini dilakukan. Kemarin, karena dengan mempertimbangkan kondisi gudang yang dikelola oleh KPU Kabupaten Cirebon sudah overload, sementara kami juga harus melakukan pengesetan akhir, surat suara, lalu pengesetan form model, DC, ADD, dan lain-lain, ya, sehingga dengan melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi khususnya. Sementara itu, Sopidi pastikan pendistribusian semua logistik ke tingkat PPK akan selesai pada H-3 jelang pelaksanaan pemilu nanti. Ia berharap pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar. Sudedi Rasmadi, RCTV, Cirebon. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, anggaran pemeliharaan taman perlu dimaksimalkan. Program Hijau merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kota Cirebon di bawah kepemimpinan Nasruddin Aziz dan Eti Herawati. Dengan prioritas ini, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon menyatakan bahwa anggaran pemeliharaan pohon dan taman masih di bawah 500 juta rupiah. Meski demikian, ia juga mengaku akan memaksimalkan anggaran tersebut meski tugas pemeliharaan sangat menumpuk dengan petugas pemeliharaan yang hanya 6 orang. Bahkan untuk pemangkasan satu pohon di satu titik bisa dikerjakan hingga 3 hari. Selain itu, anggaran yang terbatas pun turut untuk pemeliharaan taman yang berada di sisi jalan dan honorarium petugas pemeliharaan. Tadi yang
Anggaran itu ada di atas 500 apa di bawah 500? Enggak ada. Di bawah masih di bawah 500. Itu untuk 1 tahun, Mas. Ya, untuk 1 tahun dan untuk semuanya, termasuk untuk rumput segala macam. Oh, untuk taman Untuk juga. taman juga gitu. Jadi bukan hanya untuk pangkas pohon saja. Oh, pemeliharaan ya jenisnya. Bukan pengadaan pohon kan maksudnya? Bukan. Bukan ya, beda lagi ya. Ia juga berharap di APBD perubahan akan ada tambahan anggaran untuk pemeliharaan. Hal itu untuk memaksimalkan program hijau di tahun 2019. Muhammad Amrin, RCTV, Cirebon. Berikut pemirsa informasi selanjutnya dari Kota Cirebon. Operasional BRT ini masih belum pasti. Hal itu dikatakan PLT Kabid Angkutan dan Multimoda, Dikri Hopiana. Hingga saat ini rencana pengoperasian BRT masih tersendat berita acara serah terima operasional atau BASTO dari kementerian. Pasal yang menurut catatan kementerian dalam BASTO BRT diserahkan sebanyak 10 unit. Namun setelah diserahkan pada Disub Provinsi, penyerahan bus tersebut dipecah untuk Kabupaten Cirebon 3 unit dan Indramayu 2 unit, sehingga Pemkot hanya menerima 5 unit. Saat ini Pemkot masih menunggu terkait penambahan 5 unit armada BRT atau tetap 5 unit. Menurutnya, di berita acara serah terima operasional atau BASTO dari Kementerian 10 unit. Hal itu membuat wali kota tidak berani tanda tangan berita acara serah terima karena antara BASTO dengan bus yang diterima berbeda. Dishub baru akan melanjutkan proses operasional BRT jika sudah ada surat revisi dari Kemenhub. Hanya di lampirannya, kalau di unitnya pasti. Jadi nggak asal, ini udah ambil aja yang ini gitu, enggak ya? Ya kalau kita berharap sih pinginnya tetap di 10 ya, untuk memenuhi kebutuhan. Sudah prinsipnya itu mulai dari, pokoknya prinsipnya gini sih, ketika BASTO itu nanti tetap atau rubah, seumpamanya tetap di 10, unitnya datang 5 lagi, berarti Pak Wali bisa tanda tangan. Saat ini 5 unit BRT hanya dapat terparkir di halaman belakang Dishub dengan sesekali digunakan siswa taman kanak-kanak berkeliling kompleks Stadion Bima yang melakukan kunjungan ke kantor Dishub. Wahyu Ibisana, RCTV Cirebon. Berikut pemirsa saya bacakan headline Koran Radar Cirebon edisi hari ini, Senin 8 April 2019. Pemirsa, di halaman utama Koran Radar Cirebon di edisi hari ini, gaspol dan optimis menang. Ini pemirsa, PR besar Presiden terpilih yaitu berantas habis korupsi. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian ini pemirsa saling unjuk kekuatan ya, baik ini pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 01 maupun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 02. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian mikir itu lagi. Ini catatan dari Pak Dahlan Iskan di hari ini pemirsa di Koran Radar Cirebon. Kemudian ketika heboh jumlah massa yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ada pernyataan dari Sandi pemirsa, alhamdulillah 1 juta orang hadir di sini. Ini acara kemarin pemirsa di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Dari halaman Metropolis pemirsa dari Kota Cirebon. Nah, Citros harus 10.000. Ini pemirsa. Kemudian uji coba temukan beban biaya operasional. Kemudian ini pemirsa, Daop 3 siapkan 3.820 kursi tambahan untuk lebaran. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon. PDAM klaim tak ada masalah. Akui debit air sudah ditambah untuk pelanggan di Desa Cikalahan. Itu pemirsa. Kemudian persoalkan rencana pengembangan kawasan industri di Losari. Desa Kamarang juara 1 lomba desa di tahun 2019. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikut pemirsa dari Koran Rakyat Cirebon, koran politik
terbesar di Jawa Barat. Nah, Partai Amanat Nasional Kota Cirebon bidik pimpinan DPRD Kota. Untuk DPR RI dan DPRD Jawa Barat dari Dapil Cirebon Indramayu ingin pecah telur. Itu pemirsa. Kemudian PCNU Cirebon keberatan melarang keras membawa atribut NU saat berkampanye. Itu pemirsa. Kemudian ribuan relawan Prabowo Sandi putihkan Cirebon. Ya, Enggar Tiastolukita ajak kader Nasdem Kuningan luruskan hoax. Itu pemirsa berita-berita yang tersaji baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang menjadi narasumber adalah calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Bulan Bintang Dapil 8 Jawa Barat yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Siapa dia pemirsa? Sosok yang satu ini adalah yang tadi saya sebutkan, entrepreneur, kemudian juga aktif di berbagai organisasi, politisi, dan juga akademisi. Di sebelah saya pemirsa ada Pak Agus Hidayat Prayuda SEMM. Selamat pagi Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih. Ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon nih Pak Agus. Lagi sibuk apa juga di hari-hari ini Pak Agus? Ya, kebetulan aktivitas utama adalah sebagai entrepreneur. Saya tentunya ya harus fokus juga. Di samping itu saya juga harus mempersiapkan di sesi akhir ini. Di hari-hari terakhir ya Pak? Iya, hari-hari terakhir saya juga bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana mengenalkan diri sebagai figur kandidat caleg DPR RI untuk Dapil Jabar 8 yang tentunya harus dikenal dan memperkenalkan diri. Baik. Berarti ini sibuk sosialisasi terus nih Pak Agus ya? Iya, itulah. Baik. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya Siap. Pak Agus. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung, Anda bisa di 0231 482138. Anda bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui pesan pendek, SMS atau ke nomor WA yang tertera di layar kaca RCTV. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya ke Pak Agus nih. Pak Agus, dalam sebuah literatur saya pernah membaca biodata ataupun biografi singkat Pak Agus Hidayat Prayuda nih. Ini Pak Agus dilahirkan di Kabupaten Cirebon. Nah, tepatnya di Kabupaten Cirebonnya di mana gitu Pak Agus? Bisa Pak Agus ceritakan ke pemirsa. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara-saudaraku sekalian yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Madia Cirebon, dan juga Kabupaten Indramayu. Dan tak lupa saya ucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Cirebon yang ke-537. Semoga ke depan Kabupaten Cirebon lebih maju, lebih agresif dalam membangun dan juga merubah tatanan dari sistem birokrasi menuju Kabupaten Cirebon yang lebih maju, adil, makmur, sejahtera, dan cerdas. Terima kasih. Dan kedua juga saya sampaikan kebetulan hall dari Buntet Pesantren ini Pak Habib. Semoga Buntet Pesantren di hari ulang tahunnya, semoga para pendiri ulama-ulama yang telah membangun pondok pesantren di Buntet ini, yang telah membangun sistem daripada kemajuan umat Islam, semoga para pendiri tokoh-tokoh ulamanya ini menjadi husnul khotimah dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Pak Agus. Tadi pertanyaan dari saya pernah membaca literatur itu Pak Agus adalah kelahiran Kabupaten Cirebon. Itu Kabupaten Cirebonnya di mana Pak Agus? Kebetulan domisili saya itu, saya terlahir di ujung timur Kabupaten Cirebon, yaitu di Desa Ciledukulon. Oh, di Desa Ciledukulon. Iya. Nah, untuk autobiografi daripada latar belakang pendidikan saya SD lulus tahun 76, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 4 Ciledukulon. Kemudian SMP-nya saya lulus
tahun 80, yaitu di SMP Muhammadiyah Ciledug. Kemudian SMA-nya saya lulus tahun 83, yaitu dari SMA Pemda Ciledug. Oh, SMA Pemda. Baik, bagus. Itu kan sekilas tentang biografi Pak Agus ya di sektor pendidikan ya. Dan Pak Agus, yang membuat Pak Agus kemudian bisa tumbuh ya, karena Pak Agus juga adalah seorang entrepreneur juga. Nah, itu pengaruh yang cukup besar pada saat Pak Agus lulus SMA, kemudian Pak Agus melanjutkan kuliah kemana saat itu gitu Pak? Ya, kebetulan saya waktu itu hanya lulus SMA Pak Habib. Kebetulan dari sisi sosial ekonomi saya juga ingin sebenarnya keluar SMA langsung kuliah ya secara reguler. Cuma dengan kondisi sosial ekonomi saya yang memang yang sangat terbatas, sehingga saya juga punya motivasi bagaimana saya untuk bisa berkuliah dalam dunia terbuka, yaitu saya mengikuti satu konsep bekerja. Dari mulai perjalanan hidup saya, ya memang waktu itu kalau saya tertarik kepada konsep PNS mungkin banyak peluang ya, tahun 83 itu sangat berpeluang dan sangat mudah waktu itu. Bagus. Saya ini kebetulan mencoba eksis itu dalam menjadi seorang employee lah. Iya, seorang employee, seorang pekerja biasa pada sebuah corporate. Yaitu dimulai dari dasar. Nah, kebetulan waktu itu saya pernah bekerja di pabrik gula Tersana Baru. Kebetulan itu lulus SMA gitu Pak Agus? Setelah lulus SMA itu tahun 84. Jadi belum kuliah ya? Belum. Belum studi berikutnya? Belum. Iya, nah kebetulan saya itu bekerja di sana sebagai tim analis rendemen. Saya dididik itu di Balai Penelitian Tebu dan Gula Pasuruan, Surabaya. Yang mana saya terkonsentrasi untuk menjadi seorang analis rendemen waktu itu. Tapi saya tidak cukup lama. Saya juga berorientasi kepada bidang lain di pertambakan. Dan juga saya berorientasi di industri peternakan dan juga di industri lain. Karena proses itu merupakan proses awal dari mana saya memulai tanpa mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi. Dari mulai tukang sapu sampai tingkatan manajer, alhamdulillah. Iya, sudah dilalui ya. Sudah dilalui. Pak Agus tadi menyebutkan bahwa Pak Agus SMA, kemudian yang tadi Pak Agus ceritakan ya, kemudian bisa sampai kemudian Pak Agus meraih atau merengkuh gelar SE, Sarjana Ekonomi. Itu awalnya gimana gitu Pak Agus? Nah, kebetulan konsep prinsip hidup saya, kebetulan saya pribadi Muslim, Pak. Saya terkonsentrasi kepada warning dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah sesuatu nasib kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Ini yang menjadikan warning buat performa hidup saya, bagaimana saya merubah nasib. Prinsipnya itu Pak Habib. Itu ya. Ya, sehingga saya berorientasi pada pekerjaan, meskipun dari tukang sapu ya alhamdulillah sampai target-target seorang manajer itu ya karena sudah dicapai karena status seorang manajer juga itu employee karena bukan owner, bukan pemilik. Alhamdulillah itu saya sudah capai. Ya, kemudian Pak Agus bisa sampai kuliah ya? Nah, setelah itu saya juga setelah bekerja dari keluar SMA itu tahun 83, saya baru masuk kuliah itu di tahun 2007 Pak Habib. Nah, jauh banget gitu Pak. Iya, ya itu tadi. Karena memang saya lebih mengedepankan performance saya. Saya tidak kuliah di ruang tertutup, tetapi saya kuliah di sebuah proses yang terbuka dalam korporat. Nah, saya juga membaca biodata dari Pak Agus Hidayat Prayuda saat Anda tadi kuliah di tahun 2000 ya, di tahun 2007. Iya. Nah, Anda waktu itu dari Cirebon sampai ke Bandung sambil berbelanja, sambil kuliah, apa betul gitu Pak? Betul, itulah performance yang saya lakukan. Karena kalau kuliah hanya sebatas kuliah saja, saya kira mungkin kita hanya mendapatkan selembar sertifikat ijazah saja ya. Tentunya saya juga kebetulan saya konsentrasinya di Fakultas Ekonomi. Saya lebih menunjukkan aktualisasi saya sebagai entrepreneur. Jadi kalau saya berangkat kuliah ke Bandung, iya itu saya sambil belanja Pak Habib. Jadi biaya kuliah saya itu tertanggung
di korporat yang milik saya sendiri. Artinya kan saya sudah prediksi, saya sudah perhitungkan bahwa saya itu belanja ke Bandung itu dengan nilai misalkan nominal 2 juta, otomatis saya pasti dapat profit lah, dapat untung. Nah itu tuh untungnya untuk kuliah? Nah bukan untuk kuliah, jadi saya dari keuntungan korporat itu, dari keuntungan perusahaan, minimalnya saya numpang ongkos dari pembelanjaan, gitu Pak Habib. Nah itu sebelum saya kuliah, dari barang belanjaan saya simpan di kos-kosan. Setelah saya kuliah, pulang kembali ke kos-kosan, baru saya pulang kembali ke Cirebon. Dan nilai-nilai itu juga saya manfaatkan dalam otoritas kampus. Baik, bagus. Yang tadi Pak Agus sebutkan, kemudian lulus meraih gelar SE ya. Iya. Nah, kemudian di tahun 2000 berapa Pak Agus bisa melanjutkan ke pasca sarjana, kemudian meraih gelar juga Magister Manajemen ya, MM itu gitu Pak Agus? Betul, kebetulan saya kuliah tahun 2007 yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Bandung, STEMBI. Saya lulus tahun 2011 Pak Habib. Setelah saya lulus, saya langsung melanjutkan kuliah ke S2, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Dan kebetulan saya linier Pak, dari S1 saya di Fakultas Ekonomi saya konsentrasi di MSDM. Jadi saya sebagai seorang manajemen sumber daya dalam sumber daya manusia. Pak Agus, itu dilalui oleh Pak Agus S1, S2 juga sama, bolak-balik Bandung sambil berbelanja, belajar juga di mobil begitu gitu Pak Agus? Betul, ya itu memang aktivitas sebagai seorang mahasiswa saya kira itu dimanapun waktunya ya tetap terkonsentrasi, karena niat saya juga ke Bandung itu untuk kuliah dan sambil belanja ya otomatis di mobil saya juga baca-baca buku apa yang akan diajarkan pada kontekstual kuliah hari itu misalkan. Gitu Tapi ya? seperti itu. Baik. Dan selesai lulus Pak Agus kemudian sebagai entrepreneur, kemudian ngajar juga di kampus ya, kampus-kampus di Cirebon gitu Pak Agus. Kemudian Pak Agus juga aktif di berbagai organisasi. Organisasi apa saja Pak Agus? Tapi tahan dulu nih Pak Agus dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, Selamat Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa di 0231 482138. Anda bisa ke nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Anda bisa SMS, Anda bisa bergabung ya lewat WA ya. Ini pemirsa, saya sapa dulu nih Pak Agus ya. Halo, Selamat Pagi Cirebon. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo, selamat pagi Cirebon. Ya, Assalamualaikum Bung Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bu Indra, Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Sama-sama dari timur. Waduh, ini sama-sama dari timur. Bunda. Silakan Bunda Indra, silakan Bun di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang. Silakan Bun. Assalamualaikum Pak Agus Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Indra. Silakan Bunda. Kita dari lingkungan yang sama nih. Masa kecil saya juga di pabrik gula Tersana Baru. Dan sekarang sudah nenek-nenek. Silakan Bun. Pertanyaan saya Pak Agus. Kalau saya cermati ini, masyarakat itu berkata, mendingan pemilihan kuwu katanya. Iya, kenapa gitu? Orangnya kita tahu. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan kata hati. Lalu mereka juga udah ngerti katanya. Ngasih amplop. Karena kita kan nggak kerja hari itu. Kalau orang-orang berduit itu nggak kerja sehari masih bisa makan. Kalau kami nggak kerja itu makan dari mana? Nah, Pak Agus Hidayat bagaimana mengantisipasi pendapat masyarakat yang ingin pesta demokrasi ini? Terima kasih Bu Afif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pemirsa, Anda bisa mencoba dan bergabung kembali. Anda bisa di nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa SMS dan juga bisa mengirimkan ke nomor WA
yang ada di yang tertera di layar kaca RCTV. Pak Agus, tadi pertanyaan saya terputus oleh jeda iklan. Nanti juga sekaligus menjawab Bunda Indra tadi ya. Dan itu adalah yang ada rancang bangun demikian. Habit of mind demikian, itu hampir di masyarakat juga demikian ya Pak Agus. Tapi sebelum menjawab itu Pak Agus, tadi terputus oleh jeda iklan tentang aktif di berbagai organisasi dan juga aktif di mana saja. Tapi tahan dulu nih, ada lagi pemirsa yang bergabung Pak Agus. Halo. Silakan. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Kang? Dengan Salim, Kang Afif. Kang Salim. Di Kroya, Panguragan. Di Kroya Panguragan. Silakan Kang Salim di Kroya Panguragan. Walaupun Pak Agus dari timur, saya dari barat, ini pasti kenal. Alhamdulillah Pak Salim. Sama anak Pak Agus juga kenal, Mas Haji pasti kenal. Siap. Terima kasih Pak. Pangapunten. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua sahabat, alhamdulillah bisa menyalonkan diri ke DPR Pak. Amin, pangdoane, bismillah. Saya doain moga-moga sukses sampai ke Senayan. Amin, barakallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi gini Pak. Silakan. Saya mau beri masukan aja Pak. Beri masukan saja. Silakan. Kalau seandainya Pak Agus nanti ke Senayan jadi, tolong perjuangkan nasib-nasib orang-orang seperti menengah ke bawah gini Pak. Amin, insya Allah. Karena Pak Agus berangkat dari situ juga ya. Hal ekonomi. Sekarang kan dari atasnya, emang dari program pemerintah pusat sudah bagus. Iya, betul Pak. Tapi yang di bawah ini, yang menerapkan di bawah ini tuh Pak, masih simpang, masih banyak penimpangan gitu Pak. Baik. Kayak di SMA banyak pungutan begini. Baik. Kalau dari atas kan ada dana-dana bos, tapi ada aja yang di bawah tuh Pak, di kalangan pendidikan tuh Pak. Betul. Baik. Oke. Kadang-kadang memberatkan masyarakat yang seperti saya ini. Baik. Yang anak sekolah kan nggak satu ya Pak Agus. Betul. Kadang anak 3 sekolah semua. Baik, terima kasih. Sedangkan sekolah, pihak sekolah itu nggak mau tahu, nggak mau mengerti keadaan begitu Pak. Baik, terima kasih Kang Salim. Tolong Pak Agus, andainya nanti jadi, saya doakan lah, insya Allah. Amin, barakallah, biiznillah. Baik. Perjuangkan nasib-nasib yang seperti saya tuh. Amin. Baik, terima kasih. Nih, seperti Salim nih Pak. Terima kasih Kang Salim. Orang nggak punya, tapi punya semangat mendidik anak sampai ke jenjang perguruan tinggi gitu. Baik, terima kasih Kang Salim. Pak. Punya semangat Pak, buatkan mencerdaskan ini Pak, anak bangsa Pak. Siap. Tolong Pak Gus, perjuangkan. Siap, amin. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu nanti sekaligus dijawab juga ya. Silakan Pak Gus. Aktif di mana saja gitu. Kan Pak Gus juga ngajar ya di salah satu kampus di Cirebon. Silakan Pak Gus. Iya, ini barangkali kalau aktivitas saya sebelum jadi dosen juga saya sudah menjadi entrepreneur Pak Habib. Dibuktikan dengan? Saya kebetulan sebagai direktur di sebuah CP, yaitu namanya CP Multiprima. Aktivitas saya bergerak di bidang sarana perbankan, sarana pendidikan, dan sarana perkantoran umum. Alhamdulillah, aktivitas saya juga itu sudah merupakan satu nilai fenomena yang sangat mandiri. Makanya ini juga pertanyaan tadi dari Pak Salim, itu merupakan luar biasa, dan ini merupakan support yang harus saya perjuangkan. Suntikan semangat. Iya, merupakan suntikan semangat yang harus saya perjuangkan. Karena memang bagaimana kami berpikir nanti di pusat menciptakan pendidikan yang berbiaya murah. Jangan sampai membebani kepada masyarakat. Ini yang merupakan konsekuensi saya nanti di parlemen, untuk bisa memperjuangkan bagaimana kelompok menengah ke bawah itu bisa mengenyam dunia pendidikan di tingkat tinggi itu dengan biaya murah. Nah, kebetulan saya punya alternatifnya. Apa itu gitu Pak? Alternatifnya itu, makanya ini juga berkaitan dengan fenomena politik yang terjadi ya. Ini kebetulan Profesor Yusril juga sedang memperjuangkan hak-hak untuk honorer ya. Ini sedang mencari solusi tentang menguji Undang-Undang Nomor 14, uji materi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang guru dan dosen, yang mana ini kedudukan honorer ini saya kira dianaktirikan. Harusnya yang sudah masuk dalam kriteria
K2 ini harusnya pemerintah memprioritaskan. Di samping itu juga undang-undangnya juga nggak ideal, dibatasi dengan usia maksimum 35 tahun. Sementara masa pendidikan ini kan minimum itu 22 tahun sarjana itu, ditambah masa kerja antara 10 sampai 15 tahun. Ini sudah lewat dari 35 tahun. Harusnya ini diprioritaskan untuk K2. Ini seharusnya harus sudah diangkat menjadi ASN gitu ya. Ini makanya kebijakan-kebijakan ini merupakan nilai koreksi bagi saya dalam aktualisasi di dunia pendidikan. Baik, bagus yang tadi disebutkan oleh Bunda Indra ya, habit of mind, kerangka berpikir masyarakat juga terjadi demikian gitu. Betul. Ya. Iya, pendapat Pak Agus sendiri. Nah, ini saya tertarik dengan pertanyaan Bunda Indra tadi ya. Kebetulan sama-sama Wong Cirebon Timur dan memang besar di pabrik gula Tersana Baru, Bunda. Kebetulan saya pernah jadi tim rendemen di pabrik gula Tersana Baru. Solusi yang terjadi, fenomena politik yang terjadi, memang ini sudah menjadikan satu budaya yang sangat melekat, Bunda ya. Yaitu tadi masyarakat ini tidak bisa membedakan mana eksekutif dan mana legislatif, Pak Habib. Kalau di desanya betul tadi kubu. Nah ini kan harusnya tahu. Ada satu kesadaran politik tentang batasan mana eksekutif dan mana legislatif. Kalau kubu itu adalah eksekutif, pemegang anggaran dan keuangan desa. Kalau saya ini, kalau di parlemen, di sisi di pemerintahan desa itu adalah BPD. Pak Habib, BPD ini kan statusnya sebagai legislatif. Fungsinya hanya membuat undang-undang tentang Perdes, mengawasi sistem pemerintahan desa dan realisasinya, karena legislasi kaitannya ini publik menyamakan tupoksi daripada kepala desa dengan BPD. Ini satu kesalahan yang fatal, tapi ini sudah menjadikan budaya yang fatal ya Pak Habib. Sehingga bagaimana kita mencerdaskan masyarakat untuk berpikir ke depannya untuk bisa membedakan mana kubu sebagai legislatif, sebagai eksekutif, Dewan atau BPD sebagai legislatif. Oke. Itu ini yang dimaksud dengan Bunda Indra bahwa semaraknya pemilu di tahun 2019 ini kalah oleh pemilihanku, maksudnya begitu Pak. Betul, ya ini menjadikan fenomena budaya masyarakat yang memang sudah melekat. Betul. Nah ini dengan indikasinya kepala desa juga jor-joran, awur-awuran money politik, ini juga berbahaya. Ya mohon maaf kalau kukunya jadi koruptor, ya memakan dana anggaran desa, ini jangan salahkan, karena diajari oleh publik itu sendiri. Dengan politik itu ya iyalah, otomatis kalau hukum dagang itu harus balik modal. Nah ini harusnya masyarakat sekarang sudah mulai berpikir cerdas, artinya tidak menilai dari satu konsep yang money politik berupa amplop, tetapi bagaimana membaca figur itu dari pola mindsetnya, dari pola pikirnya. Ini sebagai kandidat anggota dewan yang memang memperhatikan publik dengan segala kebutuhan publik, atau memang hanya sebatas amplop yang nilainya meracuni. Ini sebuah koreksi Bunda, mudah-mudahan Bunda juga bisa menyampaikan kepada masyarakat yang masih pola pikirnya seperti itu. Terima kasih dulu ya Pak Agus, dan saya juga akan tanyakan kenapa Pak Agus berangkat dari Dapil 8 Jawa Barat dan sekarang Pak Agus itu maju dari Partai Bulan Bintang ya. Kenapa? Tapi tahan dulu nih Pak Agus Hidayat Prayuda, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung kembali. Anda bisa di 0231 482138. Silakan. Anda juga bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda melalui SMS atau ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV. Silakan. Saya menunggu di 0231 482138. Pak Agus, ada beberapa SMS saya baca ya. Saya baca 2 SMS yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon dari pemirsa di Klangenan. Pak Agus, saya adalah seorang petani. Nah, menurut Pak Agus yang nanti berangkat dari Dapil 8 Jawa Barat, bagaimana pendapat Pak Agus tentang sektor pertanian? Mohon untuk penjelasan. Nah, itu satu. Yang kedua, ini ada SMS dari pemirsa di Desa Siti Winangun Jamblang. Ya, Pak Agus,
saya ingin menanyakan ke Pak Agus tentang yang menjadi potensi di Cirebon dengan Indramayu. Bagaimana pendapat Pak Agus? Silakan Pak Agus. Ya. Terima kasih. Mungkin ini dari pemirsa di Kelangenan. Untuk pemirsa di Kelangenan, identik sekali karena ini merupakan program saya, Pak, untuk masalah pertanian, baik itu di pertanian, perkebunan dan perikanan. Ini merupakan konsentrasi daripada visi dan misi saya. Pertama, ini memang Indramayu dan Kabupaten Cirebon yang merupakan dapil saya. Ini dapil merupakan dapil Jabar 8, merupakan esensi pemikiran saya di industri pertanian. Nah, ini perlu saya ungkapkan, ini tentang konsekuensi harga gabah di pasaran. Ini sebenarnya yang mensubsidi itu petani atau pemerintah ini, Pak Apip. Ini ada dulu pemirsa yang bergabung ya, saya sapa dulu nih Pak Apip. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo. Selamat pagi Cirebon. Ya, dengan siapa di mana, Kang? Mas Apip, selamat pagi. Ya, buat selamat. Pak Agus, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana, Kang? Mas, dari tetangga sebelah, Mas. Oh, tetangga sebelah. Silakan Kang Jajat di Sunyaragi. Mangga, Kang Jajat. Mas Apip, permasalahannya sekarang bukan masalah politik praktis atau akademis, Mas ya. Tapi ini penyelenggara ini KPU Bawaslu ini sosialisasi ke masyarakat mana? Betul Pak ini. Sampai detik ini warga di tempat saya belum pernah kedatangan petugas KPU atau Bawaslu. Cara nyolok itu bagaimana? Betul Pak. Ya, karena permasalahannya gini Mas, ada 5 kertas suara, yang ada foto cuma 2, yang lain cuma nomor. Jam 8 mulai, jam 1 tutup. Kalau satu TPS 250 suara, satu orang 2 menit 500 menit Mas. Jadi KPU sama Bawas jangan uncang-uncang lah. Itu duit rakyat kok. Baik. Jadi yang penting mohon maaf Mas Agus, saya pikir ya, kalau program masalah visi misi itu internal lah antara caleg. Tapi ini kewajiban KPU Bawaslu sampai dengan detik ini tidak dilaksanakan. Setuju juga nih Pak Agus ya, Pak Agus. Saya sangat setuju, Pak. Oke, terima kasih Mas Apip ya. Terima kasih Kang Jajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning tangga wetan, ya tangga sebelah. Silakan. Tadi gara-gara mengenai gabah nanti menanggapi apa yang disampaikan oleh memang ini satu fenomena yang unik Pak Jajat. Saya juga sebenarnya senyum-senyum lucu gitu. Kenapa yang selalu dimunculkan itu capres dan cawapres Pak Apip? Kok kandidat calegnya ini sama sekali tidak dikenalkan oleh publik? Ini bagaimana? Tupoksi daripada KPU dan Panwaslu. Ini saya kalau mau mengkritisi, ya maaf saya sebagai kandidat ya Pak Jajat. Kalau Pak Jajat itu sebagai publik. Silakan saja. Iya silakan saja. Ini justru saya sendiri membatasi itu bukan berarti pengecut. Saya mau mengkritisi KPU dengan Panwaslu ini kok kenapa? Tidak pernah ada sosialisasi buat caleg. Kok yang diributkan itu hanya capres dan cawapres. Kapan ini yang menjadikan wakil rakyat ini dikenalkan kepada publik ini? Semoga masukan dari Pak Jajat itu akan direspon oleh KPU dan juga Panwaslu. Baik, kembali ke gabah ya. Kembali ke gabah. Maksud Anda Pak Agus tadi. Nah, tadi kan ada pertanyaan dari tentang konsentrasi petani dari Kelangenan. Ini saya terkonsentrasi pada pemikiran saya tentang konsep daripada produksi dan distribusi gabah. Ini yang saya bingung, BUMDes melalui program Bulognya ini menjual paket beras dan telur itu dengan harga 120.000. Dan itu merupakan pasar tertutup, Pak Apip. Harga berasnya itu kalau dihitung itu per kilonya 10.000. Kenapa ini BUMDes tidak memberikan keterbukaan kepada pasar yang lebih transparan, misalnya kepada pedagang yang ada di lingkungan terdekat? Kalau harga beras itu 10.000, saya kira pasaran juga menjual 10.000. Nah, ini cuma saya berpikir tentang harga gabah.
Ketika musim panen ini harga gabah itu ditekan dengan harga murah, sementara harga berasnya itu standar. Nah, ini sebenarnya pemerintah yang mensubsidi kepada masyarakat atau petani, atau petani yang mensubsidi kepada pemerintah. Ini persoalan yang harus kita pikirkan. Baik. Ini, nah itu harusnya dari sektor pertanian ya? Betul, dari gabah ini. Kan buktinya petani kapan akan menggeliat menjual harga gabah itu dengan harga yang tinggi. Sementara harga berasnya tetap dijual dengan harga tinggi. Yang diuntungkan ini petani, atau pemerintah, atau pedagang. Baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kembali saya ke Pak Agus ya. Pak Agus, Anda sebagai seorang akademisi, dosen juga. Berkaitan dengan tenaga honorer yang masih minim, yang mereka kemudian keinginan juga gitu ya, diangkat jadi ASN. Pendapat Anda gitu Pak Agus? Ini harus ada problem solvingnya seperti apa sih? Betul. Nah ini kebetulan Ketua Umum kami yaitu Profesor Yusril Isa Mahendra ini sedang memproses sebuah uji petik daripada kelayakan tentang Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 yaitu tentang guru dan dosen. Ini sebenarnya juga yaitu tadi ini merupakan satu keprihatinan. Iya kan di Dapil Cirebon Indramayu banyak juga tenaga honorer. Betul, ini yang terutama adalah tenaga honorer yang non formal ini Pak Apip. Artinya non formal ini kedudukannya tidak menjadi honorer di instansi pemerintah atau di perguruan tinggi atau sekolah negeri. Artinya di instansi swasta, misalkan rumah sakit swasta. Ini statusnya kan honorer non formal. Terus di lembaga pendidikan swasta, itu seperti SDIT swasta atau dan lain sebagainya. Ini justru merupakan langkah satu keprihatinan. Langkah mundur ini harusnya pemerintah itu ketika membuat undang-undang ini harusnya jelas dong. Ya enggak, ini mengikuti undang-undang yang terdahulu dari sistem pemerintahan yang lama. Jangan ketika pemerintahan terdahulu memberikan kebijakan dengan tidak ketentuan batas usia maksimum tertentu, ini harusnya diikuti. Diapkan dulu, ya enggak, yang sudah masuk kriteria itu tadi. Pendidikan formal itu usia sarjana 22 tahun ditambah masa kerja sebagai honorer 15 tahun kan sudah 37, Pak. Kenapa? Batasan usianya di 35 tahun, harusnya ini diapkan dulu. Yang sudah masuk kriteria honorer K2. Jangan mendahulukan yang baru 1-2 tahun mengambil jadi honorer, bahkan menjadi PNS. Ini satu kebijakan yang tidak adil. Menurut Anda, Pak Agus, solusi dari ini apa gitu? Nah ini saya menyikapi daripada, karena kita ini negara Pancasila ya, Pak Apip, ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Kita diperkuat dengan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila-sila selanjutnya itu lebih dekat kepada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya enggak, dalam sila kedua tadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini semua adil. Terus sila ketiganya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ketiganya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini di sini fungsi legislator ini yang representatif mewakili masyarakatnya bagaimana menciptakan suasana keterwakilan mereka di parlemen. Ya enggak, nah ini semua sila-sila ini sebenarnya berkaitan dengan keadilan, tapi nyatanya keadilan yang seperti apa yang berlaku di NKRI. Dan Pak Agus berulang kali juga diskusi dengan forum-forum guru honorer gitu Pak Agus. Nah kebetulan beberapa kali ya. Iya, kami juga ini di DPP juga sudah melakukan aktivitas yaitu membangun atau membentuk HIB ya, honorer Indonesia Bersatu. Yaitu yang mana ini memfasilitasi bahwa DPP Partai Bulan Bintang itu memfasilitasi para honorer ini direkomendir untuk bisa itu tadi diajukan sebagai ASN. Nah ini kami juga punya alternatif. Karena Profesor Yusril itu adalah keahliannya tentang yuridis formal. Saya sebagai entrepreneur ini punya alternatif. Kebetulan basic saya ini sebagai ekonom. Artinya syukur-syukur nanti Profesor Yusril itu bisa menggugat ke MK itu dengan undang-undang guru dan dosen sebagai honorer bisa diangkat menjadi PNS. Saya nanti
guru dan honorer dan dosen itu nanti akan menjadi entrepreneur. Baik. Karena basic saya sebagai ekonom, nah itu alternatif daripada pemikiran saya. Baik. Dan sayang sekali nih Pak Agus, waktu kita terbatas, jadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut di lain waktu dan lain kesempatan. Pak Agus, sebelum saya tutup, silakan di closing statement, pesannya apa untuk masyarakat Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih kepada masyarakat pemilih yang berada di Kabupaten Cirebon, Kota Madya Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Memang hal-hal teknis yang menyangkut tentang pengenalan kandidat caleg ini tadi sudah diungkapkan oleh Pak Jajat, yaitu fungsi KPU, Bawaslu dan Panwaslu-nya juga ini, yaitulah seperti itu Indonesiaku. Karena makanya saya sendiri juga berusaha mengaktualisasikan diri, mengenalkan meskipun dalam kontekstual yang terbatas melalui media Facebook, melalui media lain, mungkin dengan sosialisasi yang terbatas. Dengan RCTP, saya kebetulan diberi kesempatan untuk talk show. Jangan lupa, mungkin kali ini waktu yang sangat terbatas. Ini masuk di sesi minggu terakhir. Jangan lupa pilih kandidat Bacalek DPR RI yang benar-benar mewakili aspirasi daripada masyarakat. Terutama barangkali saya kebetulan kandidat dari DPR RI dari Partai Bulan Bintang yang berada di Dapil Jabar 8. Pilih Agus Hidayat Prayuda SEMM nomor urut 4 dari Partai Bulan Bintang. Harapan saya semoga Indonesia ke depan kertas warna kuning. Dengan kertas suara warna kuning. Betul, Pak Pip, itu untuk DPR RI warna kuning. Pilih Agus Hidayat Prayuda SEMM nomor urut 4 di Partai Bulan Bintang. Barangkali itu, terima kasih. Mudah-mudahan dengan biiznillah dan bismillah, harapan saya mendapatkan ridho dari Allah untuk bisa mewakili masyarakat Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu di Parlemen DPR RI. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Agus sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Sukses Pak Agus ya. Amin. Dan pemirsa, mohon maaf, tidak semua SMS yang masuk bisa saya bacakan semua. Bagi Anda yang sudah bergabung, berinteraktif langsung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.